Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini merupakan lanjutan dari mata kuliah pengantar sosiologi dan antropologi kesehatan. Di sini akan disampaikan terkait dengan perilaku kesehatan, yaitu health seeking behavior. Dan ini merupakan salah satu jenis dari perilaku kesehatan yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, nah outline hari ini adalah definisi dari health seeking behavior, kemudian model dari HSP ini, kemudian ada dua hal yang terkait dengan health seeking behavior, yaitu ada health belief model dan health system model. Oke. Nah, kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan health seeking behavior. Jadi, perilaku ini adalah perilaku orang atau masyarakat yang sedang mengalami sakit atau masalah kesehatan lain untuk memperoleh pengobatan sehingga sembuh atau teratasi masalah kesehatannya. Jadi, perilaku ini merupakan perilaku dalam proses untuk mendapatkan pengobatan dari rasa sakit yang dialami. Dan ini dipengaruhi oleh gejala penyakit, durasi penyakit, dan ini kemudian nanti mempengaruhi bagaimana perilaku pencarian penyembuhan atau pengobatan yang dapat meningkatkan status kesehatannya sehingga dia menganggap bahwa masalah kesehatan tersebut selesai. Nah, itu yang dimaksud dengan health seeking behavior. Nah, proses dari pencarian pengobatan itu ada 5 reaksinya gitu ya, reaksi dalam pencarian pengobatan. Jadi seseorang ketika dia mulai merasa sakit, yaitu yang merasakan peran sakit misalnya, atau pada proses dia perilaku sakit, kemudian masuk ke peran sakit, ada 5 hal ini yang kemudian muncul. Bisa jadi dia solving, yaitu proses pencarian alternatif sumber pengobatan yang menemukan seseorang yang dapat memberikan diagnosis atau pengobatan sesuai dengan harapan si sakit. Jadi dia para shopping ini berarti mencari orang yang memang benar-benar orang ini bisa memberikan pengobatan sesuai dengan harapan dari si sakit. Kemudian ada pigmentation. Jadi proses pigmentation ini adalah proses pengobatan oleh beberapa fasilitas kesehatan pada lokasi yang sama. Artinya dia datang ke beberapa tempat, beberapa fasilitas kesehatan pada lokasi yang sama. Intinya misalnya dia berobat ke dokter, dia berobat juga ke sensa, berobat juga ke dukun dan seterusnya. Jadi ada beberapa fasilitas yang kemudian dia datangi. Nah, kemudian ada procrastination, jadi proses penundaan pencarian pengobatan meskipun gejala penyakitnya sudah dirasakan. Nah, ada reaksi seseorang yang kemudian dia menunda. Nah, dia disebut dengan procrastination. Kemudian ada self-medication. Nah, pengobatan sendiri dengan menggunakan berbagai ramuan atau obat-obatan yang dinilai tepat baginya. Jadi dia mengobati dirinya sendiri. Dan biasanya self-medication itu memang orang-orang yang sudah mempunyai pengalaman dengan mengkonsumsi obat tersebut atau ramuan tersebut. Dan pada tahap berikutnya juga ada orang yang reaksinya pada pengobatan adalah discontinue. Artinya dia menghentikan proses pengobatan karena mungkin terkait dengan tadi gejala yang dirasakan atau mungkin durasi penyakit yang sudah cukup lama, akhirnya dia kemudian menghentikan proses dari pengobatan tersebut. Dan health seeking behavior ini dibedakan menjadi 2. Ada pathway model, ada determinant model. Jadi dalam memahami proses dari seseorang mencari pengobatan itu ada 2 model. Ada pathway model dan ada determinant model. Nah,
pathway model itu apa? Jadi pathway model itu adalah suatu model untuk mengidentifikasi urutan langkah-langkah yang logis. Jadi model ini lebih fokus pada melihat bagaimana urutan dari seseorang mencari pengobatan. Jadi kita pathway, jadi perjalanan gitu ya. Dan ini menganalisis bagaimana faktor sosial dan budaya mempengaruhi urutan tersebut. Artinya misalnya seseorang kalau secara logis kan orang misalnya merasa sakit, dia kemudian mencari informasi dulu ke mana dia, ke dokter mana misalnya kan. Lalu dia pergi ke dokter. Tapi kemudian ada tahapan yang dimana secara faktor sosial dan budaya mempengaruhi, yang mana akhirnya dia tidak mencari informasi dalam dunia kesehatan, tapi dia merasa bahwa ini sakitnya karena pengaruh hal lain, dia pergi berobat bukan ke fasilitas kesehatan. Nah, ini yang kemudian dianalisis dalam pathway. Jadi kenapa seseorang ini tidak melewati langkah-langkah yang logis gitu. Dan biasanya memang dilakukan dengan pendekatan antropologis, yaitu menggunakan metode penyelidikannya kualitatif. Jadi si individu ini ditanyakan secara urutan. Misalnya kalau pada masa COVID sekarang, misalnya dia mulai mengalami gejala batuk flu, apa yang dia lakukan? Apakah dia minum obat, istirahat, dan seterusnya. Sampai pada misalnya dia mengalami gejala yang sangat berat, langkah apa yang kemudian dilakukan? Nah, itu yang dibahas dalam pathway model. Dan menurut Sukman, tahapannya itu ada pada misalnya tahap pengenalan gejala. Jadi dia mengenali dulu gejala yang dia rasakan. Apakah ini beneran sakit, atau apakah ini gejalanya gejala sakit, atau gejala karena mungkin kelelahan, atau gejala karena hal lain misalnya. Nah, lalu kemudian ketika dia sudah mengetahui gejala-gejalanya, lalu dia masuk kepada tahap asumsi peran sakit. Nah, dia berasumsi bahwa dia itu sakit. Kemarin kan kita sudah pelajari terkait dengan perilaku peran sakit gitu ya. Nah, pada tahap berikutnya individu itu harusnya kalau dia sudah mulai pada berasumsi peran sakit, dia akan mengontak pelayanan kesehatan. Jadi dia mencari pelayanan kesehatan gitu ya. Lalu kemudian yang keempat, kalau dia merasa bahwa pelayanan kesehatan itu memberikan memberikan penyelesaian dari masalah kesehatannya, maka dia akan masuk pada tahap ketergantungan si sakit. Artinya kalau misalnya dia sakit lagi, dia akan ke situ. Atau misalnya dia karena merasa obatnya manjur, dia tergantung dengan fasilitas tersebut. Dan ini yang kelima adalah tahap penyembuhan atau rehabilitasi. Dan pada tahap terakhir ini adalah tahap di mana individu itu sudah mulai selesai pengobatan, tapi dia masih perlu ada proses rehabilitasi atau penyembuhan untuk bisa kembali beraktivitas. Jadi secara logis tahapannya adalah ini. Dan namun pada individu-individu tertentu yang bisa dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya, bisa jadi tahapan-tahapan ini ada yang dilewatin gitu ya, atau ada tambahannya. Nah, itu yang dipelajari dalam yang namanya pathway model. Nah, yang kedua adalah determinan model. Nah, determinan model ini adalah model ini didasarkan pada pendekatan yang lebih biomedis dan kuantitatif. Artinya dia lebih fokus pada menyoroti serangkaian faktor penentu yang terkait dengan pilihan berbagai jenis layanan kesehatan. Artinya kalau dalam model ini dia lebih fokus untuk mencari tahu apa sih determinan yang menyebabkan seseorang itu kalau sakit pilihnya ke puskesmas misalnya. Apa sih faktor yang mempengaruhi seseorang misalnya kalau misalnya di satu daerah misalnya untuk proses melahirkan misalnya, kenapa mereka proses pencarian pelayanan kesehatannya itu pergi misalnya ke dukun beranak gitu. Nah, itu yang dibahas dalam determinan model. Jadi kalau yang tadi alurnya, kalau yang ini determinannya.
Oke. Nah, ada berbagai model yang kemudian bisa menjelaskan faktor penentu perilaku pencarian kesehatan. Jadi, determinan model itu banyak teori-teorinya yang menjelaskan. Ada yang dalam hal ini kita akan bahas dua hal ini, yaitu health belief model dan health system model. Jadi dua teori ini yang banyak dimanfaatkan orang untuk menganalisis faktor penentu dari perilaku pencarian pengobatan. Oke, yang pertama adalah health belief model. Health belief model ini adalah suatu teori yang menjelaskan perilaku yang berhubungan dengan kesehatan, dan ini dikembangkan sebenarnya oleh ahli psikolog gitu ya pada tahun 1950-an. Lalu kemudian nanti berkembang, kemudian dia akan banyak dimanfaatkan untuk memahami suatu proses pencarian pelayanan kesehatan di masyarakat. Nah, teori health belief model dalam memahami health seeking behavior dipengaruhi oleh ada 6 unsur gitu ya. Nah, ini yang kemudian disebut dengan determinan tadi, bahwa ada 6 hal yang mempengaruhi pada proses pencarian pengobatan. Yang pertama adalah perceived susceptibility. Jadi anggapan akan adanya ancaman penyakit yang bisa menimpa seseorang. Jadi seseorang itu mencari pengobatan gitu, ketika dia sudah mulai ada memahami akan adanya ancaman terkait suatu penyakit gitu ya. Jadi misalnya dia mengalami gejala, terus dia mulai was-was, jangan-jangan saya sakit ini. Nah, itu bisa menjadi pengaruh seseorang mencari pelayanan kesehatan. Ya. Kemudian ada perceived severity, tapi ada juga yang menyebutnya perceived seriousness gitu ya. Jadi itu bagian dari yang namanya pertimbangan terhadap tingkat keseriusan suatu ancaman. Apabila dia merasa bahwa ancaman yang akan menimpanya itu makin kuat, maka dorongan seseorang itu untuk bertindak semakin besar juga untuk menghindarinya. Kalau misalnya tadi perceived susceptibility, sebagai contoh misalnya ada seseorang yang obesity, kemudian dia merasa bahwa saya punya resiko nih untuk diabetes. Nah, pada perceived severity, ketika dia merasa bahwa dia sudah mulai muncul gejala-gejala diabetes misalnya, dia merasa bahwa ancaman penyakit itu sudah mulai muncul kuat, dan dalam proses ini dia akan mulai terdorong untuk bisa tercegah dari penyakit DM itu. Nah, kemudian adalah perceived benefit. Jadi dia mempertimbangkan keuntungan yang selalu menjadi salah satu pertimbangan utama dalam mengambil suatu tindakan. Jadi ketika misalnya nih individu ini sudah tadi merasakan bahwa dia ada ancaman dan dia merasa sangat kuat ancaman itu, maka dia kemudian menimbang-nimbang, dari pelayanan kesehatan itu, kalau saya mengalami gejala-gejala seperti ini, itu saya baiknya kemana? Saya ke dokter kah? Atau kemudian saya perbaiki pola makan kah? Dan jadi ada perceived benefit. Jadi kalau dia perbaikan pola makan, kan mungkin dia ke ahli gizi datangnya, atau dia ke dokter yang konsultasi gizi dan seterusnya. Jadi itu adalah perceived benefit. Kemudian yang keempat adalah perceived barrier. Jadi pertimbangan hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam mengambil suatu tindakan atau perubahan perilaku. Jadi seseorang bisa jadi dalam pencarian pelayanan kesehatan itu juga mempertimbangkan kira-kira ada hambatan nggak ya kalau saya dengan gejala dengan obesity, kemudian saya ada gejala-gejala DM, apakah saya mempunyai hambatan ketika misalnya saya datang ke ahli gizi misalnya. Nah, ketika ada pertimbangan terkait dengan hambatan-hambatan inilah kemudian yang akhirnya mempengaruhi seseorang untuk datang ke ahli gizi itu gitu ya. Itu sebagai contoh. Nah, kemudian yang kelima adalah choose to action. Jadi isyarat untuk bertindak, yaitu adalah peristiwa orang atau hal-hal yang menggerakkan orang untuk mengubah perilakunya. Jadi choose to action ini bisa jadi dia melihat ada isyarat,
keluarganya mungkin sudah kena DM parah dan penyakitnya komplikasi dan seterusnya. Itu bisa jadi salah satu dari isyarat atau peristiwa yang kemudian menggerakkan hatinya untuk kemudian pergi ke pelayanan kesehatan. Dan yang pada perkembangan teori ini kemudian memunculkan ada yang namanya self-effication atau self-efficacy yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dalam proses pencarian pengobatan. Self-efficacy ini disebut dengan diistilahkan bahwa dia keyakinan pada kemampuan seseorang untuk melakukan hal tersebut. Jadi faktor lain yang kemudian dimasukkan dalam teori health belief model ini adalah bagaimana keyakinan si individu gitu ya. Tidak hanya terkait dengan pertimbangan ancaman, pertimbangan semakin kuat keseriusan atau pertimbangan manfaat, pertimbangan hambatan, kemudian isyarat, tapi juga harus ada keyakinan dari si individu tersebut untuk terhadap pelayanan kesehatan itu, dan dia merasa yakin melakukan kegiatan itu dan mampu untuk melakukannya gitu ya. Jadi kalau kan misalnya kayak contoh tadi obesity, dia datang ke ahli gizi, dia merasa mampu untuk melakukan nanti apa yang disuruh oleh si ahli gizi itu gitu. Jadi itu self efficacy. Nah, yang kedua adalah health system model. Nah, health system model ini diperkenalkan oleh Anderson, yang mana model ini didasarkan atas kepercayaan kesehatan. Jadi dia bagaimana kepercayaan dia terhadap suatu sistem model kesehatan gitu ya. Dan ini dipengaruhi oleh 3 karakteristik. Jadi karakteristik predisposing, yaitu metode ini digunakan untuk mendeskripsikan fakta bahwa setiap individu dalam menggunakan pelayanan kesehatan tidak akan selalu sama gitu ya. Jadi predisposing ini masuk dalam karakteristik demografis, struktur sosial, manfaat kesehatan. Kalau yang sebelumnya kita di Lawrence Green itu kan dia untuk berperilaku. Nah, kalau ini dia untuk menentukan suatu pelayanan kesehatan yang cocok untuk dia. Nah, karakteristik predisposing ini berpengaruh kalau menurut health system model, yang mana misalnya kayak demografi, umur, jenis kelamin gitu ya, atau tingkat pendidikan, pekerjaan, kesukuan atau ras gitu ya. Dan begitu juga manfaat kesehatan, artinya keyakinan dari si individu bahwa kalau dia datang ke pelayanan kesehatan itu akan sembuh. Nah, itu masuk dalam karakteristik predisposing. Yang kedua yaitu karakteristik pendukung atau enabling karakteristik. Dan karakteristik ini menjelaskan meskipun mereka yang sakit mempunyai predisposisi untuk menggunakan suatu pelayanan kesehatan gitu ya, tapi jika tidak didukung dengan kondisi ekonomi yang memungkinkan untuk mengakses suatu pelayanan kesehatan, maka mereka tidak akan bertindak untuk menggunakan pelayanan kesehatan tersebut. Jadi faktor pendukung ini biasanya memang lebih banyak halnya terkait dengan ekonomi, atau bisa juga dengan acceptability, jadi akses terhadap pelayanan kesehatan itu. Kalau misalnya di awal tadi, dia pendidikannya bagus sehingga dia ingin pelayanan kesehatannya itu ke tempat yang lebih baik, tapi ternyata jauh gitu. Nah, itu juga tidak mendukung untuk dia kemudian memilih pelayanan kesehatan tersebut. Dan yang terakhir yaitu karakteristik kebutuhan, need karakteristik. Dan need karakteristik ini perlu dilandaskan dalam individu. Jadi faktor kebutuhan itu secara langsung menjadi landasan dari faktor predisposisi dan enabling yang ada gitu. Jadi misalnya dia tahu kalau dia ada manfaatnya, kemudian secara pendidikan, pendapatan dia mampu untuk bisa mengakses suatu pelayanan kesehatan.
predisposisinya juga enablingnya juga mendukung. Jadi akses layanan itu dekat, kemudian dia ekonominya mampu, tapi ternyata kalau dia tidak merasa butuh dengan pelayanan kesehatan itu, maka proses dari pencarian pengobatan ke akses layanan itu tidak akan terjadi. Jadi kalau misalnya kayak individu sudah memahami bahwa dia mempunyai pendapatan misalnya untuk datang ke satu klinik misalnya. Tapi kalau dia merasa tidak butuh dengan pelayanan kesehatan di situ, tapi dia butuh ke tempat lain, nah itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang menemukan atau mencari pelayanan kesehatan atau bagian dari health seeking behavior. Nah, itu teori yang membahas terkait dengan determinan model yang mempengaruhi proses dari health seeking behavior. Nah, materi kita sampai di sini, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan diajukan langsung ke Ibu. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.